meskipun di sini ibu-ibu, nenek-nenek, kita tetap semangat 45. Yang mudah-mudahan setelah ada realisasi baik dari Mahkamah Agung tentang hak lelang, itu adalah hak kita, dan dari Adidas hak kita juga. Kita bukan mengemis ke sana, tapi kita meminta hak kita. Apabila terrealisasi, mudah-mudahan yang didahulukan adalah ibu-ibu dan nenek-nenek dulu. Ya, habis dari MA nanti kita bergerak langsung ke Adidas. Nah, di sana kita menuntut hak kita yang 1,8 juta US dollar. Dari bank penjamin adalah Bank SBI beserta kantor pajak. Mereka tidak puas dengan keputusan pengadilan niaga, dan mereka mengkasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seharusnya keputusan kasasi dari Mahkamah Agung sudah bisa diputuskan selama 60 hari. Namun sekarang sudah hampir 1 tahun kasus tersebut mengambang. Tidak ada kepastian. Apakah uang kita telah diberikan lagi ke Gayus Tambunan? Apakah uang kita dikasih lagi kepada Gayus yang lain? Kita tidak akan pernah menyerah. Perlu bapak-bapak ketahui bahwa kami sangat sengsara saat ini, karena kami tidak bisa bekerja. Kami hanya menunggu hak kami dari hasil lelang PT Kizot Internasional. Ini adalah kita menuntut hak kita. Sekali lagi kami katakan di sini kita bukan pengemis. Kita tidak meminta uang ke Mahkamah Agung, tapi kita hanya meminta keadilan agar dipercepat keputusan itu. Selama ini saya Aslam Hidayat berkomunikasi dengan beberapa di Majelis Mahkamah Agung, namun tidak ada jawaban sampai dengan saat ini. Apakah kita harus menunggu sampai dengan 60 tahun? Tidak. Hidup baru. Kontrakan udah nunggak. Karena saya buruh. Benar-benar buruh. Yang uang saya itu harus dikeluarkan saat ini juga. Buat bayar utang-utang kreditan saya. Kontrakan saya. Bahkan anak-anak saya yang di kampung nggak makan sampai sekarang. Betul! Hidup buruh! Kami mohon kepada MA supaya cepat proses untuk PT Kizot. Karena kami ini sudah kelaparan. Jangan cuma duduk kayak di dalam. Keluar! Mungkin dari bapak-bapak yang menggunakan jalan sedikit berasa terganggu. Ini adalah suatu contoh penindasan terhadap pekerja PT Kizot. Kami telah berharap bahwa keputusan tersebut seharusnya sudah kami terima. Bahkan kami sudah menerima hak-hak kami. Tapi sampai dengan saat ini belum ada keputusan tersebut. Gue kayak orang besar. Tadi kita diterima sama umat Mahkamah Agung. Jadi berkas itu masuk tanggal 16 April 2012, tanggal 1 Mei sudah didistribusi ke hakim,
kasasinya ditolak. Artinya permintaan SBI dan kantor yang lain-lain untuk membatalkan putusan pengadilan negeri Anda untuk merampas hak kawan-kawan ditolak oleh Mahkamah Agung. Artinya kita cukup bersyukur, tapi kita harus mengawal karena masih ada kemungkinan SBI dan perampok-perampok itu melakukan peninjauan kembali. Ini yang akan kita antisipasi. Kita bersolidaritas untuk banyak kasus. Yang pertama untuk Gizon, yang kedua untuk Serikat Pekerja PT Stella Maris, dan yang ketiga untuk kawan Lufiana dari Metro TV yang juga mendapatkan represi dari pengusaha Surya Paloh, kawan-kawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Saya akan memanggil Sekretaris Serikat Pekerja PT Stella Maris atau Sekolah Internasional, kawan Yohana, untuk memberikan orasi singkatnya terkait dengan kasus yang terjadi di PT Stella Maris. Silakan. Silakan kawan Yohana. Hidup buruh! Hidup perempuan! Hidup perempuan yang melawan! Kawan-kawan, kami dari Serikat Pekerja PT Stella Maris, itu dari sekolahan, bersama-sama dengan kawan-kawan di sini melawan ketidakadilan, melawan pengusaha-pengusaha nakal. Bahkan kami yang ada di sekolah pun menghadapi seperti yang kawan-kawan hadapi sekarang. Tetapi kita harus melawan, betul kawan-kawan? Kita tidak akan berhenti sampai mereka mengatakan mereka salah, betul kawan-kawan? Hidup buruh! Kita tidak boleh dikalahkan oleh siapapun. Semangat kita harus maju terus. Nama saya Lufiana. Saya sudah di PHK dari Metro TV selama 9 bulan dan 3 bulan ini tidak digaji. Saya punya anak, saya punya keluarga seperti para ibu-ibu dan para laki-laki di sini. Kita harus terus berusaha untuk mendesak pengusaha untuk memberikan hak-hak kita. Salah satu buruh ditindas, kita harus melawan bersama-sama. Hidup buruh! Kita semua! Saya bertanya pada kawan-kawan, kalau kawan-kawan mengambil satu potong tali sepatu, apakah ditangkap oleh security? Dibawa ke polisi? Pertanyaan saya, kalau pengusaha Adidas tidak membayar hak kawan-kawan 1,8 juta, apakah polisi menangkap pengusaha Adidas? Apakah ketika Surya Paloh tidak membayar hak upah dari kawan kita Lufiana, apakah polisi menangkap? Apakah pengusaha PT Stella Maris ketika dia tidak membayar upah kawan Yohana dan yang lain-lain, apakah polisi juga menangkap? Itulah kawan-kawan kenapa kita masih terus melakukan aksi. Hari ini hukum hanya menjadi milik mereka yang punya duit, kawan-kawan. Hidup buruh! Di sini berpanas-panasan demi untuk mencukupi tuntutan ekonomi kita, agar kita bisa menyekolahkan anak, agar kita bisa membayar biaya kontrakan, agar kita bisa membayar hutang yang tertunggak, agar kita bisa membayar hutang-hutang kita selama ini kepada rentenir. Untuk Adidas ketahui bahwa selama PT Gizon ditinggal kabur oleh pemiliknya, yaitu brand Adidas juga mempekerjakan di sana, bahwa karyawan PT Gizon banyak berhutang kepada rentenir.
putusan yang menyatakan kasasi para pihak ditolak sehingga 6,4 miliar harus dibayarkan kepada kita, kawan-kawan. Kemudian hari ini kita akan datang ke Adidas. Kita tidak akan bernegosiasi, kawan-kawan. Tidak ada negosiasi untuk hak yang sudah dirampas oleh mereka, kawan-kawan. Semuanya bisa merapat ke pagar. Semuanya berpegangan pagar, kawan-kawan. Kalau polisi tidak memberikan jalan, kita akan masuk, kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, kita akan mengabarkan kepada para pengguna gedung bahwa Adidas adalah penghisap darah buruh PT Kison, kawan-kawan. Kalau Adidas membayar polisi hanya untuk menghadapi ibu-ibu adalah kondisi yang sangat memalukan, kawan-kawan. Harusnya Adidas malu bertemu dengan buruhnya yang membuat mereka kaya raya, harus memanggil polisi, kawan-kawan. Mari kita merapat ke pagar, kawan-kawan. Semuanya merapat. Semuanya merapat. Kawan-kawan sekalian, untuk meminta 1,8 juta dolar, apakah kawan-kawan minder berhadapan dengan polisi? Kita akan bertahan di sini, kawan-kawan. Kita akan bertahan di sini. Kita tidak akan bernegosiasi, kawan-kawan. Kita akan menuntut. Kita tidak akan mengemis, kawan-kawan. Hidup buruh! Selamat siang, manajemen PT Adidas. Selamat siang, bapak-bapak polisi yang hadir di sini. Kami mewakili buruh. Kami adalah perempuan yang punya keluarga. Kami punya anak, Pak. Bapak bisa lihat sendiri. Kami membawa anak-anak kami. Sudah hampir 2 tahun kami tidak digaji. PT Adidas sudah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak-hak buruh. Dan kami para perempuan di sini tidak pernah gentar. Kita lawan penindasan. Kita akan di sini terus. Kita akan melakukan aksi terus-menerus. Tidak hanya di sini, tapi melakukan aksi terus-menerus untuk melakukan kritik pada para pengusaha yang tidak melakukan keberpihakan pada buruhnya. Tidak penindas. Adidas, Adidas, Bayarkan hak kami. bayarkan hak kami. Adidas penindas. Adidas, penindas, Bayarkan hak kami. bayarkan hak kami. Hidup buruh. Hidup, Hidup buruh. hidup, Hidup buruh. hidup. Oke, kawan-kawan. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Adidas penindas. Adidas, penindas, Bayarkan hak kami. bayarkan hak kami. Oke, kita akan kembali ke base, berjalan dengan tertib, dan kita akan tutup aksi kita, kawan-kawan. Cukup, hari ini kita berikan peringatan keras kepada mereka, dan mereka ketakutan, kawan-kawan. Menghadapi ibu-ibu, nenek-nenek, dan anak-anak saja, mereka harus membayar polisi, kawan-kawan. Kita balikkan badan, dan kita kembali ke base. Mari, kawan-kawan, tertib semuanya.